Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Suasana kampung pada malam ini kini terlihat gelap gulita dan makin menyeramkan. Bagaimana tidak? Para warga kampung yang seharusnya berada di rumah-rumah mereka kini mengungsi dan meninggalkan harta benda mereka serta semua hewan-hewan ternak yang mereka pelihara di sana. Hal itu tentu saja membuat kampung menjadi sangat sepi. Apalagi kampung yang kini aku tempati adalah sebuah kampung berada tepat di bawah dua tebing yang menjulang tinggi sisi kiri dan kanan. Sehingga tidak ada kampung lain di sekitar sini selain tebing yang tinggi di kedua sisinya itu. Di kampung itu ada sebuah rumah terpencil dan paling jauh di antara rumah-rumah lain. Rumah itu terlihat sangat besar, bahkan para warga sering menyebutnya rumah ageng atau rumah besar. Rumah itu terlihat luas karena di dalamnya terdapat sebuah ruangan yang sangat besar. Ruangan itu seringkali dipakai warga untuk berkumpul dan berdiskusi atas apa yang sedang terjadi di kampungnya. Di sana pula lah banyak sekali ritual-ritual yang dijalankan para warga. Sebuah ritual yang dipimpin Abadarta yang merupakan pemimpin dari kampung tersebut. Rumah yang besar itu kini nampak sepi. Seperti tidak ada kehidupan layaknya rumah-rumah yang ada di kampung pada malam itu. Yang ada hanyalah sebuah titik cahaya di salah satu sudut ruangan, di mana di sana terdapat seseorang yang sedang duduk dan menghadap sebuah pintu kamar yang tertutup rapat dan dikunci dari luar. Di bawahnya terlihat banyak sekali sesajen-sesajen yang disajikan. Tak lupa pula dengan asap dupa yang mengepul di sekitar tubuhnya saat itu. Dia terlihat serius di sana. Matanya nampak tertutup dengan mulutnya terus-menerus bergumam tanpa henti. Kembang 7 rupa terlihat memenuhi lantai dengan tetesan-tetesan darah ayam yang terlihat mengering hingga ke tempatnya duduk di sudut ruangan. Entah apa yang ada di balik pintu itu. Namun wajahnya terlihat benar-benar serius. Bahkan salah satu tangannya terlihat menempel ke arah pintu yang terkunci rapat dengan mulutnya yang tak henti-henti bergumam. "Jangan sekarang, Nyai. Buat janji terlebih dulu dengan mereka sebelum membawa anak itu." Abadarta berkeringat. Dia seperti baru mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Dia seperti tidak mengerti apa yang dialami oleh Laras, karena biasanya tidak seperti ini. Abadarta merasa kebingungan. Beberapa kali dia menggelengkan kepala secara perlahan di depan pintu yang terkunci. Beberapa kali dia bergumam seperti membacakan mantra sambil mempertanyakan tentang apa yang terjadi kepada tubuh Laras. Namun, mantra-mantra yang diucapkan Abadarta nampaknya tidak berpengaruh dengan kondisi Laras sekarang. Karena tepat ketika dia berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar dengan keras seseorang yang menabrakkan diri ke arah pintu yang terkunci itu. Tentu saja hal itu membuat Abadarta sedikit kaget, sehingga dia mengambil abu dari dupa yang sudah terbakar dan melemparkannya ke arah pintu yang terkunci. "Lepaskan aku! Aku ingin darah manusia itu!" Duk, duk, duk. Laras yang masih dirasuki oleh sesuatu di dalam sana terlihat mengamuk dan terus-menerus menabrakkan dirinya ke arah pintu yang terkunci rapat. Abadarta langsung mencelupkan kedua jarinya. Lalu dia membuka 2 garis lurus di pintu yang ada tepat di depannya. Tak lama kemudian, dia meminum darah ayam itu dan seketika dia menyemburkan darah ayam itu ke arah pintu dengan sekuat tenaga. "Lepaskan! Lepaskan! Cepat beri darah anak itu. Aku tidak mau memakan darah yang ada di..." Brak. Suara teriakan Laras yang ada di dalam sana secara tiba-tiba mengecil dan terdengar suara seseorang terjatuh. Tubuhnya mendadak ambruk. Lantai yang terbuat dari kayu membuat suaranya serasa nyaring sehingga terdengar hingga keluar ruangan. Seketika ruangan yang terkunci itu mendadak hening. Sepertinya Abadarta sudah berhasil untuk menahan Laras agar tidak mengamuk lagi seperti apa yang terjadi padaku di rumah itu. Keheningan itu seketika berganti dengan suara nafasnya yang sedikit agak berat. Rupanya Abadarta memakai semua tenaga untuk menahan Laras agar tidak mengamuk di dalam sana. Keringatnya kini bercucuran di antara wajahnya yang keriput dan rambutnya yang sudah memutih. Salah satu tangannya yang awalnya menempel di pintu itu secara perlahan dia lepaskan.
Terlihat pula tangannya bergetar ketika dia menurunkannya. "Baru kali ini aku lihat si Nyai seperti ini. Kenapa kamu seperti ini, Nyai? Biasanya juga tidak seperti ini." Abadarta seketika bangkit dari duduknya. Dengan sisa tenaga yang dia punya, dia mencoba untuk berdiri meskipun seluruh tubuhnya seperti bergetar, hebat atas apa yang sudah dilakukannya saat itu. Salah satu tangannya terlihat memegang jenggotnya yang putih. Dia seperti sedang berpikir atas apa yang terjadi sekarang. Mungkin ini ada hubungannya dengan si Ujang. Manusia yang seharusnya tidak perlu jadi korban, malah dikorbankan oleh keluarganya sendiri. Abadarta berpikir serius atas apa yang terjadi pada Laras. Karena menurutnya bukan saatnya dia dirasuki oleh sesuatu yang dia panggil Nyai. Biasanya, Nyai akan muncul ketika ritualnya selesai dilakukan di depan air terjun yang ada di ujung kampung. Dan mereka akan membiarkan Nyai masuk ke salah satu tubuh mereka untuk menumbalkan manusia yang mereka bawa untuk keberkahan keluarganya dalam beberapa tahun ke depan. Namun, sekarang nampaknya berbeda karena dia seperti tidak sabar atas ritual yang sedang dijalankan. Terbukti Laras yang sudah dirasuki oleh Nyai sebelum ritualnya selesai dilakukan. Bahkan dia sampai menyerang Abah dan menyerangku yang masih berada di dalam rumah. Di saat dirinya sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba di dalam ruangan terdengar sebuah suara. Suara itu muncul disertai dengan sebuah tangisan yang terdengar hingga keluar sana. "Di mana ini? Kenapa semuanya gelap gulita? Apakah ini gara-gara sesuatu yang merasuki tubuhku sehingga aku dikurung di tempat ini?" Laras nampaknya sudah kembali sadar. Namun dia merasa kebingungan karena dia kini dikurung di dalam rumah Ageng dengan kondisi ruangan gelap gulita di dalam sana. Laras nampak menangis. Dia seperti mencoba untuk keluar dari ruangan itu, namun nampaknya tidak bisa dia lakukan. Engsel pintu yang tertutup rapat dia coba buka dengan sekuat tenaga. Bahkan dia memukul-mukul pintu itu sambil meminta pertolongan pada siapapun yang ada di luar sana. "Tolong, buka pintunya, tolong. Ritualnya belum selesai. Jangan kurung aku seperti ini. Bukannya ini ritual yang harus aku jalani hingga semuanya bisa diselesaikan. Tolong biarkan aku keluar. Aku akan menurut sekarang. Aku akan menurut dan diam sebelum semuanya selesai. Aku tidak akan terkecoh olehnya sehingga dia merasuki tubuhku lagi." Abadarta yang mendengar bahwa kini Laras sudah sadar kembali, tiba-tiba mendekat secara perlahan ke arah pintu. Dia melihat engsel pintunya yang digerakkan seperti ingin dibuka dari belakang. Namun Abadarta nampak masih waspada. Dan dia hanya menempelkan telinganya ke arah pintu yang terkunci itu sambil berkata, "Laras?" tanyanya dengan nada pelan. Laras yang mendengar pertanyaan itu langsung menjawab dengan cepat, "Iya, ini aku Laras. Tolong buka, aku minta maaf. Aku akan menurut ke Ambu dan Abah sekarang. Aku tidak akan membiarkan tubuh ini diambil alih lagi sebelum ritualnya selesai." Abadarta langsung menghela nafas panjang. Dia tidak menjawab lagi atas apa yang Laras katakan. Dia hanya melirik ke arah engsel pintu yang terus bergerak seperti ingin dibuka, sambil mendengarkan Laras yang minta tolong untuk dibukakan di balik pintu yang terkunci di depannya. Dirinya merasa ragu sekarang. Di satu sisi dia belum tahu apakah ritualnya sudah selesai atau belum, karena hingga saat ini belum ada yang datang dan memberitahukan bahwa ritualnya sudah selesai dilaksanakan. Namun di sisi satunya, dia merasa kasihan pada Laras. Dia yang seharusnya dirasuki ketika ritualnya sudah selesai, kini harus mengalami hal tersebut lebih awal, hingga dirinya harus dikurung seperti ini. Tolong buka pintunya. Aku janji aku tidak akan membiarkan dia merasuki tubuhku lagi. Tolong, bukakan, tolong." Abah Darta hanya bisa terdiam. Dia semakin ragu ketika Laras terus-terusan meminta tolong padanya untuk dibukakan pintu yang ada di dalam sana. Hingga akhirnya, Abadarta langsung menarik napas panjang. Dia berpikir sejenak atas apa yang akan ia lakukan sekarang. Dia terdiam selama beberapa menit, hingga akhirnya dia secara perlahan memegang engsel pintu yang ada di dekatnya. Abadarta langsung membuka kunci pintunya. Lalu tak lama kemudian, dia langsung membuka pintu itu secara perlahan sambil berkata, "Laras, Abadarta yang baru setengahnya membuka pintu tiba-tiba melihat kepala Laras yang berdiri dan menyeringai ke arahnya di balik pintu. Wajah cantiknya mendadak hilang.
Yang ada hanyalah wajah yang menyeramkan dengan urat-urat tipis yang muncul di seluruh wajahnya. Dia terlihat senang ketika melihat Abadarta yang berdiri di sana. Bahkan dia membuka mulutnya secara perlahan sehingga terlihat gigi-giginya yang terlihat kotor dengan cairan hitam memenuhi mulutnya saat itu. Hal itu tentu saja membuat Abadarta kaget atas apa yang dia lihat. Rupanya dia dikelabuhi oleh sosok yang merasuki Laras, sehingga ia membuka pintunya yang terkunci rapat di sana. Seketika, Abadarta langsung mendorong kembali pintu itu agar kembali tertutup rapat. Namun, salah satu tangannya tiba-tiba muncul secara perlahan. Tangan yang kini nampak kurus dengan urat-uratnya terlihat dengan jelas muncul dan menahan pintu yang akan Abadarta tutup dengan seluruh tenaganya. Abadarta terlihat kesusahan sekarang karena tenaga yang Laras keluarkan begitu kuat, sehingga dirinya tidak mampu untuk menutup kembali pintu tersebut dan menguncinya dari luar. Apalagi Laras hanya menahan pintu itu dengan salah satu tangannya, nampak tersenyum dan menyeringai ke arah Abadarta yang ada di depannya. Kuku-kukunya yang terlihat sangat tajam, bahkan kuku-kukunya terlihat membekas di pintu ketika Laras menahan pintu itu dengan salah satu tangannya. "Kenapa ditutup? Ini kan Laras." Suara Laras terlihat nyaring sekarang. Dia memiringkan kepala sambil berkata bahwa dirinya Laras yang sebenarnya. Abadarta yang tahu bahwa itu bukan Laras langsung berbalik dan mendorong pintu itu dengan seluruh tenaganya. Tubuhnya langsung menempel ke arah pintu dengan kuat dengan kedua tangannya yang langsung mendorong dengan sekuat tenaga agar Laras bisa masuk kembali ke dalam ruangan. Dia mengeluarkan semua tenaga yang tersisa. Dia tahu bahwa apabila keluarga Laras dulu tidak melakukan kesalahan, mungkin tidak akan ada kejadian yang seperti ini sekarang. Namun Laras yang sedang dirasuki oleh sesuatu nampaknya tidak bergeming. Dia hanya tersenyum dan menahan pintu itu dengan salah satu tangannya. Bahkan dia kini mengeluarkan kepalanya dan melihat Abadarta yang sedang berusaha menutup pintu dengan sekuat tenaga. "Kenapa, Abah? Ini kan Laras. Laras mau menyelesaikan ritualnya dengan suami Laras di sana," katanya sambil memiringkan kepala di balik pintu. Wajah Laras benar-benar menyeramkan sekarang. Rambutnya panjang kini terlihat lepek, bahkan sebagian rambutnya menutupi wajahnya yang mengerikan. Pupil matanya kini menghilang, dan hanya terlihat mata berwarna putih dengan wajahnya yang pucat di balik pintu yang akan Abadarta tutup. Abadarta yang tahu bahwa ini akan susah untuk ditangani, seketika langsung mengambil sesuatu yang ada di saku bajunya. Dia sebenarnya tidak mau melakukan hal ini, namun ini menyangkut keselamatannya, sehingga dia harus melakukan hal tersebut. "Maafkan Abah, Ambo, dan semua kakak dari Laras. Aku harus melakukan hal ini." Abadarta dengan sigap mengambil sebuah kujang kecil seukuran jari tengah berwarna emas dari dalam saku. Kujang itu dililit oleh kain kafan dengan noda darah yang sudah mengering. Seketika, Abadarta langsung menggigit kain kafan itu sambil berusaha menahan pintu yang sedang dia dorong agar tertutup sempurna. Kujang kecil itu akhirnya terlihat ketika Abadarta berusaha melepaskan kain kafan yang melapisinya terlepas. Lalu seketika itu, Abadarta langsung mengangkat salah satu tangannya dan menusukkan kujang itu ke salah satu bagian tubuhnya. Abadarta mengenyit kesakitan. Dia bergumam seperti membacakan mantra sembari menusukkan kujang ke salah satu tangannya. Sembari menusukkan kujang itu ke salah satu tangannya yang lain, agar kujang bisa dilapisi oleh darah yang mengalir dari dalam tubuhnya. Di tengah-tengah kepanikan itulah, Abadarta tiba-tiba berbalik ke arah kepala Laras yang muncul dari balik pintu setelah selesai melumuri kujang dengan darahnya. Wajahnya nampak menyesal. Dia seperti enggan melakukan hal ini, tapi dia harus melakukannya, karena kalau tidak, maka dirinya tidak akan selamat. Seketika dia menghunuskan kujang itu tepat ke arah matanya. Abadarta yang nampak pasrah ketika melakukan hal tersebut hanya bisa menutup mata. Dia seperti tidak ingin melakukan hal ini lagi di dalam hidupnya. Mata Laras yang menatap tajam ke arah Abadarta tiba-tiba tertusuk oleh kujang yang sudah dia lumuri dengan darahnya sendiri. Seketika, darah hitam muncul dari matanya disertai dengan teriakan Laras yang menggema ke seluruh ruangan. "Kamu akan melawan lagi padaku seperti dulu." Laras seketika kesakitan setelah salah satu matanya tertusuk kujang kecil itu. Bahkan,
Kini tubuhnya mundur dan masuk kembali ke dalam ruangan setelah Abadarta menusuknya dengan sekuat tenaga. Seketika, Abadarta langsung mendorong kembali pintu itu dengan sekuat tenaga. Lalu tak lama dia kembali menguncinya dengan cepat. Sebelum akhirnya dia terduduk lemas di balik pintu dengan suara nafas yang sangat berat. Abadarta hanya bisa menunduk dengan sisa-sisa tenaganya. Dia seperti menyesali atas apa yang sudah dia perbuat terhadap Laras sekarang. Maafkan Ambo, maafkan Abah. Laras bakalan cacat seumur hidupnya. Aku harap Ambo dan Abah menerima kondisi Laras sekarang. Soalnya kalau nggak seperti ini, nyawaku akan hilang oleh Laras. Abadarta bergumam seperti itu setelah dia menusukkan kujang tersebut tepat ke arah mata Laras hingga dia berteriak dan masuk kembali ke dalam ruangan. Kini di tangannya terdapat darah yang menghitam. Sebuah darah dari makhluk yang merasuki Laras. Dan darah itu kini mengotori tangannya dengan kujang kecil yang masih dia pegang di salah satu tangannya. Kemana tuh ini keluarga si Laras? Sudah belum itu ritualnya? Kenapa lama? Abadarta yang menggerutu karena tidak ada salah satu keluarga Laras yang datang padanya dan berkata bahwa ritualnya itu sudah selesai dilakukan. Tiba-tiba dikejutkan kemunculan sesosok wanita yang jongkok di depan wajahnya. Wanita itu adalah Laras, yang entah bagaimana bisa muncul begitu saja dan muncul tepat di dekatnya. Wajahnya kini terlihat makin menyeramkan. Apalagi kini salah satu matanya terlihat menghitam dengan darah yang mengalir secara pelan dari matanya. Dia seperti tidak kesakitan dengan kondisi wajahnya seperti ini. Dia hanya tersenyum kecil ke arah Abadarta yang nampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Entah bagaimana dirinya bisa tiba-tiba muncul di hadapan Abadarta. Namun sepertinya Abadarta lupa apabila dia harus mengunci pintu itu disertai dengan mantra-mantra yang membuatnya tidak bisa keluar. Rasa panik dan tenaga yang terkuras membuatnya hanya bisa menutup pintu itu dan menguncinya. Namun dia lupa bahwa pintu yang sudah terbuka harus diberi mantra ulang agar bisa mengurungnya di dalam. Tidak perlu menunggu ritualnya sudah beres atau tidak. Aku sendiri yang akan mencari manusia itu untuk dimakan darahnya. Katanya sambil menyeringai ke arah Abadarta. Namun, tiba-tiba salah satu tangan Laras langsung mencekik leher Abadarta dengan sekuat tenaga. Laras seketika berdiri secara perlahan bersama dengan Abadarta yang tercekik di sana. Laras terlihat senang ketika Abadarta meronta-ronta kesakitan, ketika lehernya dia cekik dengan salah satu tangannya. Bahkan kuku-kuku panjangnya nampak menusuk ke arah kulit dari leher Abadarta, sehingga membuat lehernya berdarah. Kujang emas yang dia pegang langsung jatuh ke lantai kayu rumahnya. Abadarta kini tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang dia alami sekarang. Wajah Laras didekatkan ke arah wajahnya saat itu. Dia kembali menyeringai dengan wajahnya yang salah satu matanya sudah terluka. Kamu jangan sekali-kali mengganggu ritual dari keluarga ini lagi. Sudah cukup sekali keluarga ini melakukan kesalahan. Manusia yang seharusnya tidak ditumbalkan malah tidak ditumbalkan padaku. Abadarta semakin kesakitan. Laras seketika mencekiknya dengan lebih keras dari sebelumnya. Sehingga lehernya semakin berdarah karena kuku-kuku tajamnya semakin masuk ke area kulitnya. Abadarta hanya bisa terdiam. Dia mengakui kesalahan yang sudah dia perbuat pada waktu itu. Makhluk seperti dirinya memang tidak bisa dikelabui, sehingga mungkin dirinya muncul lebih awal untuk menarik tumbal yang sebenarnya, yaitu aku. Kamu seharusnya diam dan jangan ikut campur seperti warga yang ada di sini sekarang. Soalnya apabila kamu ikut campur seperti sekarang, maka darah segar tiba-tiba mengalir begitu saja dari tubuh Abadarta. Salah satu tangan Laras dengan kuku-kukunya yang tajam nampak menusuk perut Abah hingga seisi tubuhnya keluar. Ususnya langsung terburai ketika kuku-kukunya langsung menusuk perut Abadarta dengan sekuat tenaga. Tidak ada penyesalan dari apa yang sudah Laras lakukan. Dia hanya menyeringai sambil mencabut kembali salah satu tangannya yang sudah membuat Abadarta meregang nyawa di rumahnya sendiri. Entah kesalahan apa yang sudah Abadarta perbuat,
Namun hal itu nampaknya sudah membuat sesuatu yang masuk ke dalam diri Laras marah dan membuat dirinya harus melakukan hal tersebut. Laras hanya tersenyum kecil. Mulutnya yang menyeringai disertai dengan darah hitam di salah satu matanya membuat dirinya makin mengerikan. Salah satu tangannya yang kini sedang mencekik Abadarta langsung ia lepaskan begitu saja. Abadarta sudah tidak bernyawa. Sedangkan salah satu tangannya lagi yang berlumuran darah langsung dia dekatkan ke arah mulutnya. Laras seketika menjilat darah dari Abadarta. Namun wajahnya seketika berubah. Dia bahkan memuntahkan kembali darah tersebut ke tubuh Abadarta yang kini tidak bernyawa. Cuy, tidak enak. Semua darah warga sini tidak enak apabila bukan waktunya. Laras yang masih dirasuki oleh sesuatu yang menyeramkan di dalamnya, kini berjalan secara perlahan meninggalkan Abadarta yang tidak bernyawa. Dia berjalan melalui jalan belakang, bersamaan dengan tetesan-tetesan darah hitam dari matanya yang terus menetes tanpa henti sepanjang jalan. Rumah ageng yang ditinggali Abadarta kini kembali sepi. Yang tersisa di sana hanyalah tubuh Abadarta yang tidak bernyawa dengan ususnya yang terburai. Hal itu tentu saja menjadi pemandangan yang mengerikan. Apalagi tepat ketika Yayat datang ke rumah Abadarta dan melihat kondisi rumah yang berantakan. Hanya kujang emas yang tergeletak begitu saja di sana. Kujang yang kini dilumuri oleh darah segar dari Abadarta bercampur dengan darah hitam dari Laras yang kini menghilang. Seperti merasakan firasat yang buruk bagi dirinya, Yayat yang melihat pemandangan yang mengerikan itu seketika langsung mengambil kujang emas itu dan kembali keluar rumah dengan wajahnya yang nampak panik. Apalagi dia mengetahui bahwa adik bungsunya kini sudah menghilang di sana dan pergi entah kemana. Dia harus memberitahukan keluarganya kembali, karena kalau tidak, maka ritual yang sedang mereka jalani akan sia-sia. Dan mereka tidak akan mendapatkan apa yang akan mereka inginkan setelah menumbalkanku sebagai salah satu syarat dari ritual tersebut. Entah apa yang ada dalam pikiranku saat ini. Aku sekarang sedang mengikuti seorang nenek tua yang disebut masyarakat sekitar sebagai Nini Anteh. Dan entah bagaimana, aku seperti percaya padanya bahwa dia tidak akan menjerumuskanku kepada sesuatu yang salah. Meskipun semua warga termasuk keluarga Laras nampaknya berusaha menghindari Nini Anteh dengan suatu alasan yang tidak aku ketahui. Namun aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa mengikutinya sambil mencari cara agar aku bisa keluar dari situasi yang mengerikan ini. Aku kini berjalan menyusuri jalan setapak. Sebuah jalanan yang nampaknya jarang dilewati manusia. Karena terlihat di sisi kiri dan kanan terdapat sekali banyak ilalang dan rerumputan yang menutupi jalan. Nini Anteh yang berjalan di depan seperti sudah terbiasa atas apa yang sedang dia lakukan. Beberapa kali dia terdiam di sebuah persimpangan jalan sambil melihatku yang jalan di belakang. Wajahnya yang menyeramkan jika dilihat ketika malam membuatku tidak bisa memandangnya dengan waktu yang lama. Aku hanya bisa mengangguk dan mengangkat tanganku agar Nini Anteh bisa melanjutkan perjalanan ke tempat yang dia tuju. Hampir 15 menit aku jalan melewati jalanan setapak. Sebuah jalanan yang gelap gulita dan hanya ditemani cahaya malam di atas sana sebagai penerang. Semakin lama aku jalan, aku semakin sadar bahwa di sisi kiri dan kanan terdapat rumah-rumah yang nampak sudah ditinggalkan. Sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni selama puluhan tahun, sehingga rerumputan dan tumbuhan yang merambat mengambil alih kembali rumah-rumah tersebut. Entah rumah siapa yang aku lewati saat itu. Namun semakin aku berjalan, rumah-rumah itu semakin banyak dan semakin lama seperti semakin tidak terurus, bahkan banyak yang tinggal berupa tiang penyangga rumah yang masih berdiri di sana. Dari sini belok ke sini ya, Jang, katanya dengan nada pelan padaku. Aku hanya bisa mengangguk secara perlahan. Setelah itu aku kembali mengikuti dirinya, berjalan makin jauh hingga ke sebuah pinggiran tebing yang berada di sisi kiri dari kampung tersebut. Di sana, aku menemukan sebuah gua kecil menganga dengan mulut gua yang benar-benar gelap gulita. Nini Anteh kembali terdiam. Dia menoleh ke arahku dan berkata bahwa aku harus ikut dengannya ke dalam gua tersebut. Jujur aku ragu akan hal ini.
Aku takut bahwa Nini Anteh sama saja seperti warga yang menjebak orang-orang luar sepertiku dan mencoba menumbalkanku di sana. Namun, keraguan seketika dijawab oleh Nini Anteh. Dia seperti tahu bahwa aku ragu akan hal itu, sehingga dia kembali berkata padaku, "Tenang, nenek sudah tidak melakukan ritual seperti mereka. Hanya nenek kasihan dengan keluarga Laras. Soalnya sudah melakukan kesalahan sampai dia datang dan langsung memotong ritual untuk menumbalkanmu." Nini Anteh yang sudah berkata seperti itu padaku, tiba-tiba langsung mengambil salah satu obor yang tertancap di dekat mulut gua. Lalu tak lama kemudian, dia menyalakan obor itu dan menyuruhku mengikutinya masuk ke dalam gua. Lubang gua yang kecil itu rupanya terlihat sangat besar ketika aku memasukinya. Terlihat pula sebuah jalanan setapak yang terbuat dari tanah di antara batu-batu runcing yang ada di atas gua. Apalagi ketika tepat aku masuk beberapa meter ke dalam sana, tiba-tiba, astaga, aku seketika tidak bisa menggerakkan kakiku. Aku seperti tidak ingin melangkahkan kakiku semakin dalam ke gua tersebut. Aku benar-benar tidak mempercayai apa yang sekarang aku lihat. Karena ketika cahaya obor dari Nini Anteh menerangi gua tersebut, aku seketika dikejutkan dengan banyaknya tengkorak-tengkorak manusia yang tersimpan di sana. Tengkorak-tengkorak itu dibiarkan tergeletak, dan di sana banyak sekali tengkorak yang kondisinya sudah hancur dan tidak berbentuk lagi. Apalagi di sana ada sebuah keranda yang terbuat dari bambu dan ditutup oleh kain kafan berwarna putih. Di atas keranda itu banyak sekali bunga-bunga yang hampir membusuk, sehingga nampak layu. Juga dengan tali yang mengikat keranda tersebut, sehingga nampak tidak bisa dibuka sembarangan. Di sebelahnya, terdapat keranda yang nampak kosong dan belum tertutup oleh kain kafan seperti keranda yang ada di sebelah. Entah siapa yang membuatnya, namun aku nampak kaget setelah melihat keranda itu, karena keranda itu nampak baru saja dibuat, sehingga bambunya nampak seperti baru. Nini Anteh hanya tersenyum dan berkata padaku bahwa keranda tersebut disiapkan oleh keluarga Laras untukku. Sebuah keranda yang akan membuat tubuhku menjadi tulang belulang seperti yang aku lihat sekarang. Nini Anteh berkata bahwa mereka tidak akan menyangka bahwa aku masuk ke dalam gua kecil ini. Karena mereka sendiri akan enggan untuk masuk ke dalam gua, karena selain ada tubuh dari tumbal-tumbal yang mereka persembahkan, di sini juga ada tubuh dari kerabat-kerabat mereka yang meninggal hingga mereka menganggap bahwa ini adalah tempat yang disakralkan. "Duduk di sini, Chang. Sebelum kamu berangkat dari tempat ini, kamu harus tahu kenapa keluarga Laras sampai mengincarmu sekarang. Nenek akan memberitahu kemana kamu harus berangkat agar kamu selamat. Nenek tidak mau melihat ada manusia yang harus mati di kampung ini seperti yang terjadi 3 bulan yang lalu," kata Nini Anteh sambil menunjuk sebuah keranda mayat yang tertutup kain kafan di sana. "Soalnya ini ada hubungannya dengan kesalahan yang keluarga Laras lakukan ketika dulu, di mana seharusnya Laras yang harus menjadi tumbal kalau dia tidak bisa menyediakan manusia untuk penguasa di tempat ini. Laras sudah melakukan kesalahan yang tidak disadari oleh keluarganya. Malah kakaknya si Ujang yang jadi korban. Makanya ketika kamu datang, si Nyai langsung mengincar dia di rumah keluarga Laras, hingga aku harus datang agar dia tidak mengganggu dan membawa nyawamu sebelum kamu tahu tentang apa yang terjadi di keluarga dan kampung ini. Tapi..." Nini Anteh langsung terdiam sebentar. Dia melihat keranda mayat yang sudah tertutup rapat di sana, serta tulang-tulang berserakan dan memenuhi gua yang aku tempati saat itu sambil berkata lagi, "Masalah kamu akan menurut pada nenek atau tidak, itu mah gimana kamu. Mau bawa Laras keluar dari tempat ini atau kamu lebih memilih menyelamatkan dirimu sendiri. Itu mah gimana kamu ketika kamu keluar dari tempat ini. Yang pasti, ini hitung-hitung penebusan nenek. Soalnya nenek yang bawa hal-hal seperti ini, hingga warga kampung melenceng sampai mereka membawa warga luar menjadi korban." Kampung Ciboeh yang ada sekarang ini awalnya hanya dihuni oleh sepasang keluarga yang sengaja mengasingkan diri dari sesuatu. Entah apa yang terjadi dengan keluarga itu, mereka sengaja mencari tempat persembunyian untuk melanjutkan hidup atas apa yang terjadi pada keluarganya.
Keluarga yang terdiri dari 2 orang tua dan 1 nenek yang sudah renta, juga kedua anaknya yang masih kecil. Akhirnya sampai di sebuah tempat di antara 2 tebing dan membangun sebuah rumah di sana. Mereka hidup seadanya, membuat rumah dengan semua pepohonan yang ada, membuat perkebunan dan juga mencoba bertahan hidup di tengah-tengah 2 tebing yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan yang mengelilingi mereka. Di sana mereka hidup tenang, hingga kedua anaknya tumbuh dewasa. Sang kakak yang merupakan anak laki-laki akhirnya memutuskan untuk keluar, mencoba mencari seorang pasangan agar mereka bisa membawanya untuk ikut bersama keluarga mereka. Begitu pula dengan sang adik yang merupakan seorang wanita. Dia akhirnya pergi keluar dan menaiki tebing sebelum akhirnya dia kembali membawa seorang laki-laki untuk dinikahi di tempat itu. Semakin lama tempat yang awalnya hanya sebuah rumah kecil menjadi sebuah perkampungan secara perlahan. Keturunan mereka yang lahir di tempat itu akhirnya mempunyai tradisi, yaitu melakukan perjalanan mencari orang-orang di luar kampung untuk dinikahkan. Dan itu berlangsung hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga sebuah tempat yang awalnya hanya 1 rumah secara perlahan menjadi sebuah kampung yang besar di sana. Kampung yang diberi nama Ciboe bukanlah tanpa sebab. Hal itu terjadi karena sebuah kejadian yang mengerikan, di mana pada saat itu terjadi sebuah wabah yang mengerikan. Wabah yang membuat banyak orang di kampung terkena penyakit kulit yang membuat sebagian dari mereka harus kehilangan nyawa. Jalan yang curam dan terpencil membuat mereka kesusahan untuk mencari pengobatan di luar kampung. Beberapa kali tubuh mereka ditandu ketika menaiki tebing. Namun hal itu tidak berhasil dan membuat nyawa mereka harus melayang sebelum mereka sampai ke tempat pengobatan yang jauh dan memakan waktu yang lama di luar sana. Mayat-mayat mereka bergelimpangan. Bahkan rumah-rumah yang awalnya dihuni oleh beberapa keluarga seketika kosong karena para penghuninya sudah meninggal. Kain-kain putih yang disebut boe atau kain kafan dalam bahasa Indonesia kini menyelimuti tubuh-tubuh yang tidak bernyawa di sana. Tubuh yang dibalut oleh kain putih akhirnya disimpan di sebuah gua yang jauh dari kampung mereka agar mereka tidak tertular. Sehingga kejadian itu membuat kampung itu terkenal dengan sebutan Kampung Ciboe, yaitu kampung yang penuh dengan kain kafan ketika kejadian itu terjadi. Warga yang panik tidak bisa berbuat apa-apa. Segala pengobatan yang bisa mereka temukan di alam sudah mereka lakukan. Namun para warga yang selamat kini semakin berkurang dari waktu ke waktu. Bahkan beberapa dari mereka memutuskan untuk keluar dari kampung dan mencari penghidupan baru di luar sana. Mereka meninggalkan sanak saudara yang terkapar dan tidak berdaya di rumah-rumah mereka, mencoba menyelamatkan diri dari penyakit yang menular di kampung tersebut. Meskipun ada sesuatu yang aneh ketika mereka hendak pergi dan melewati jembatan yang merupakan pintu masuk dan keluar satu-satunya di sana. Tiba-tiba mereka seperti dilarang untuk keluar. Seperti halnya ketika mereka membawa orang-orang sakit yang pasti meninggal sebelum mereka sampai ke puncak tebing. Kali ini, mereka yang melarikan diri merasakan sesuatu yang aneh di dada mereka ketika berjalan melewati jembatan itu. Seperti ada sesuatu yang mencengkram jantung mereka semua dan membuat tubuh mereka seketika kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai yang ada di bawah sana. Tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba merasakan sakit di bagian dada dan tiba-tiba tak sadarkan diri, sehingga akhirnya meninggal dan jatuh ke sungai yang sangat deras itu. Seperti ada sebuah bencana yang sengaja dilimpahkan kepada mereka semua sekarang. Para warga yang selamat kini mulai berkumpul dan mencari tahu penyebab yang terjadi di kampung mereka. Hingga salah satu dari mereka akhirnya berkata bahwa dulu leluhurnya pernah meminta izin kepada sesuatu yang tinggal di bawah air terjun. Dia meminta izin untuk tinggal di sini dan membuat sebuah rumah. Bahkan dia minta izin agar diberikan perlindungan selama mereka tinggal di sini. Awalnya para warga tidak percaya akan hal itu. Kejadian yang sudah berlangsung puluhan hingga ratusan tahun lamanya membuat mereka semua meragukan atas apa yang dibicarakan oleh salah satu warga yang ada di sana. Namun, melihat kondisi para warga yang seperti terjebak di kampung itu,
bahkan seperti terkurung dengan wabah dan mayat yang pasti ada di setiap harinya. Akhirnya, mereka sepakat untuk mencoba bertanya kepada sesuatu yang ada di bawah air terjun itu. Para warga kampung kini tersisa 12 orang, terdiri dari beberapa keluarga dan anak-anak. Akhirnya berangkat ke air terjun sambil membawa apa yang mereka punya. Mereka semua tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga tidak tahu harus melakukan ritual apa. Bahkan mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui. Mereka hanya pasrah, karena mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa atas kelangsungan kehidupan mereka di kampung tersebut. Mereka hanya bisa membawa sesajen yang ada di dalam rumah-rumah mereka. Mereka berkumpul, menyimpan sesajen itu sambil memohon agar mereka diberikan petunjuk. Rasa pasrah yang sudah mereka rasakan akhirnya membuat mereka semua melakukan hal seperti itu di bawah air terjun yang deras di dekat mereka. Cipratan air terjun yang dingin tidak membuat mereka bergerak dari duduknya. Mereka hanya merapatkan kedua tangan dengan kepala mereka yang menunduk sambil memohon petunjuk atas apa yang mereka lakukan. Tubuh dan rambut mereka basah. Air dari air terjun tercampur dengan air mata yang mengalir dari wajah-wajah mereka. Hal itu berlangsung lama. Bahkan hingga malam menjelang, mereka hanya bisa duduk, menunduk, hingga pada akhirnya satu persatu terjatuh karena mereka tidak kuat dengan hawa dingin yang harus mereka rasakan di tengah malam seperti itu. Dari 12 orang yang tersisa, akhirnya salah satu mereka tiba-tiba melakukan gerakan yang aneh. Dia tiba-tiba berdiri, menatap ke 11 warga yang masih menunduk di sana. Dia seperti dirasuki sesuatu yang membuat dirinya berdiri dan menatap semua manusia yang sudah pasrah di hadapan air terjun pada malam itu. Dia menatap tajam kepada mereka semua. Bahkan dia menyeringai secara perlahan sambil berkata, "Kamu akhirnya ingat kalau tempat ini bukan punya kalian, seperti keturunan kamu semua." Hal itu tentu saja membuat para warga lain langsung menatap dirinya. Perasaan takut seketika muncul karena dia benar-benar berubah dari apa yang mereka kenal. Orang itu hanya menatap satu persatu dari mereka semua. Dan ketika dia melihat salah seorang remaja laki-laki bersama seorang wanita yang kini sedang ketakutan ketika melihatnya. Seketika dia mendekat padanya. Lalu tak lama, dia tiba-tiba menarik salah satu tangan dari wanita itu, memotong nadi tangannya sehingga berdarah. Lalu dia menarik wanita itu dengan kuat, bahkan mendorong laki-laki yang ada bersamanya sambil berkata, "Kalian lupa kalau ada manusia yang datang dari luar tempat ini. Kalian harus memberikan darahnya untuk kesuburan tempat ini. Itu sudah perjanjiannya dari dulu," katanya sambil meneteskan tetesan darah dari wanita itu ke air yang ada di dekat air terjun. Setelah itu terjadi, tiba-tiba dia kembali berkata, "Makan oleh kalian itu sesajen. Jangan diberikan padaku. Soalnya itu ada untuk kalian dariku. Kalau kamu ingin kebahagiaan, beri yang rutin darah manusia yang kalian bawa dari luar. Soalnya kalau tidak, bakal ada bencana lebih dari ini." Orang tersebut tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri. Hal itu membuat semua orang terdiam di sana. Rasa pasrah, takut, khawatir atas apa yang terjadi malam itu hanya bisa membuat mereka saling bertanya satu sama lain. Rasa ketidakpercayaan mereka masih mereka tanam hingga pagi harinya. Mereka seperti ragu bahwa wabah dan bencana yang mengakibatkan keluarga mereka harus tiada kini sudah hilang setelah darah itu mereka persembahkan padanya di dekat air terjun. Namun, salah seorang dari mereka akhirnya memberanikan diri untuk keluar jembatan. Dia berkata bahwa apabila dirinya selamat hingga ke ujung jembatan, maka para warga nggak perlu khawatir tentang wabah yang ada di kampung. Karena itu adalah salah satu cara bagi mereka agar mereka tahu apakah mereka sudah terbebas dari hal itu atau tidak. Semua warga yang tersisa akhirnya setuju, termasuk dengan wanita yang darahnya diberikan kepada air sungai yang ada di dekat air terjun. Sambil dilihat oleh semua warga, akhirnya salah satu dari mereka mulai berjalan melewati jembatan yang menjadi jalan satu-satunya bagi mereka
untuk bisa keluar dan menyusuri tebing yang ada di seberang jembatan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia berjalan secara perlahan, jantungnya bergerak sangat kencang. Dia takut bahwa ajal akan menjemputnya seperti para warga yang sebelumnya ingin melarikan diri dari kampung tersebut. Keringat dingin bercucuran. Para warga yang menyaksikan dirinya dari jauh hanya bisa berdoa atas keselamatannya. Dia terus berjalan secara perlahan, selangkah demi selangkah, melewati jembatan bambu dan kayu yang menjadi satu-satunya pintu masuk dan pintu keluar kampung. Hingga setelah beberapa menit, dia berjalan dengan keraguan yang memuncak. Akhirnya, dia bisa menapakkan kakinya kembali ke tanah. Ada sebuah rasa senang yang berlebih ketika dia bisa melakukan hal itu. Bahkan dia langsung kembali ke para warga dan berkata bahwa mungkin saja wabah itu sudah selesai dan kita harus mulai membangun kampung ini kembali dari awal dengan tradisi yang harus dijaga, dengan memberikan darah dari orang luar kampung untuk keselamatan mereka. Bersambung. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.